Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Mulyani. Pada video kali ini saya mewakili tim untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Ibu tentang Pencegahan Penularan dan Pemeriksaan Kehamilan selama masa pandemi COVID. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu ada saya sendiri, Enda Mulyani SSTMKes, dosen program studi D4 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, selaku ketua peneliti. Kemudian ada Ibu Sulastri SSTMKes, dosen D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, selaku anggota. Dan pada penelitian ini juga melibatkan dua mahasiswa prodi kebidanan, yaitu Zahrotul Hidayati dan Khawla Mujahidah, yang keduanya merupakan mahasiswa semester 4 tahun akademik 2019-2020. Baik, mari kita mulai dengan menyampaikan apa sih yang menjadi latar belakang kami sehingga memilih untuk meneliti ini adalah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan karena virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Penyakit ini merupakan jenis penyakit baru sehingga belum ada obat ataupun vaksin yang dapat menanggulanginya. Penularan dan penyebaran penyakit yang sangat cepat membuat dunia saat ini mengalami pandemi COVID-19. Salah satu kelompok yang rawan tertular penyakit COVID ini adalah ibu hamil. Kenapa? Karena pada saat hamil, ibu mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat dari penyesuaian tubuh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara. Pada kondisi umum, angka morbiditas dan mortalitas ibu sangat tinggi. Ditambah dengan kondisi seperti ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit pada ibu. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil harus tetap dijalankan pada kondisi pandemi seperti ini, karena pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu bentuk upaya dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga untuk mendeteksi adanya kelainan yang mungkin saja bisa terjadi pada saat kehamilan. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Gresik, sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 terdapat 1.225 orang terkonfirmasi positif. Hal ini membuat Gresik menjadi zona merah. Kemudian 198 orang di Kecamatan Manyar juga terkonfirmasi positif. Sementara di Desa Leran sendiri terdapat 3 orang yang terkonfirmasi positif. Berdasarkan data dari Puskesmas, 56,25% ibu hamil di daerah Leran mengalami kehamilan dengan resiko tinggi. Sehingga pelayanan kesehatan ibu hamil harus terus dijalankan. Namun, pada kondisi pandemi seperti ini, pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berdampak langsung karena ibu hamil mengalami kekhawatiran dan kecemasan apabila harus melakukan pemeriksaan kunjungan di puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lainnya. Hal ini terlihat dengan hasil survei awal yang menyebutkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan dan penularan COVID-19 ini sebesar 40% ibu pengetahuannya kurang. Dan juga ibu kurang dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal inilah yang bisa dapat memicu dan meningkatkan terjadinya penularan. Maka dengan melihat kondisi tersebut, kita tim tertarik untuk meneliti bagaimana sih atau apa saja sih faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman ibu hamil tentang pencegahan penularan serta pemeriksaan kehamilan selama pandemi COVID. Kita berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi bagi tenaga kesehatan ataupun tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan upaya promosi dan preventif dalam pencegahan penularan COVID ini khususnya pada ibu hamil.
Oke, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan juga media informasi yang dipilih oleh ibu hamil di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, usia, jenis pekerjaan, dan juga media informasi terhadap tingkat pemahaman ibu hamil tentang pencegahan dan penularan serta pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, pada penelitian ini materi referensi yang kita gunakan adalah seputar virus corona dan juga tentang penyakit COVID-19 itu sendiri secara umum. Yang kedua adalah seputar pencegahan penularan COVID-19 selama kehamilan dan juga bagaimana sih pemeriksaan kehamilan di masa seperti ini. Semua ini tertuang di buku petunjuk teknis pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang ketiga adalah seputar teori pengetahuan, mulai dari apa itu pengetahuan, bagaimana cara mendapatkannya, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengetahuan. Oke. Kemudian penelitian ini pun diambil juga sesuai dengan roadmap penelitian yang dimiliki oleh Prodi. Jadi kita melakukan kajian di upaya promotif dan preventif di bidang kehamilan, khususnya pada infeksi penyakit menular di ibu hamil. Berikut ini adalah beberapa penjelasan metode apa aja sih yang kita gunakan dalam penelitian ini. Jadi jenis penelitian yang kita gunakan adalah penelitian analitik korelasional. Sementara pengambilan data kita menggunakan pendekatan cross seksional. Kemudian untuk tempatnya ini di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dan kita melakukan penelitian ini tepatnya di tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 46 ibu hamil. Karena total populasi hanya kurang dari 100, maka kita melakukan teknik sampling dengan total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi digunakan untuk menjadi sampel penelitian. Variabel penelitian di sini yaitu adalah usia ibu, pendidikan, tingkat pendidikan dan status pekerjaan, serta media informasi yang dipilih juga pengetahuan ibu itu sendiri. Kemudian pengambilan data kita menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara. Kuesionernya juga sudah melalui uji validitas dan reliabilitas. Data yang dikumpulkan akan diuji dengan uji regresi logistik berganda. Oke, berikut ya hasil penelitian yang telah kita lakukan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Jadi 67% ibu pendidikannya adalah pendidikan lanjutan, yaitu telah lulus SMA ya. Kemudian untuk status pekerjaannya 59% ibu itu tidak bekerja. Kemudian untuk media informasi yang dipilih yaitu 48% itu berupa visual, 24% audio visual, kemudian 28% itu audio. Untuk tingkat pemahaman ibu sendiri, 61% ibu sudah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sih pengaruh dari setiap variabel tadi terhadap tingkat pemahaman ibu. Jadi pengaruh usia itu sebesar 0,003, yaitu di bawah nilai SIK. Jadi ada tertanda bahwa memang usia ini memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman itu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa usia seseorang akan mempengaruhi tingkat kematangan dalam berpikir ataupun mengelola informasi yang dia dapatkan. Kemudian untuk pendidikan yaitu memiliki hasil sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,005, yang menunjukkan bahwa memang ada pengaruh tentang tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Hal ini memang sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa
tingkat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memperoleh atau memiliki akses terhadap informasi baru. Kemudian selanjutnya yaitu dari hasil didapatkan memang pekerjaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman yaitu sebesar 0,032, yaitu kurang dari 0,05 ya. Karena apa? Karena pekerjaan ini memiliki pengaruh karena seseorang akan mudah mendapatkan informasi bila dia bekerja, baik itu dari atasan, dari tempat kerja, dari teman kerja, atau bagaimana. Jadi dia memiliki kesempatan mendapatkan informasi. Kemudian untuk media informasi memang memiliki pengaruh yaitu sebesar 0,001%. Angka ini menunjukkan bahwa media informasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman ibu. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa media informasi sangat berperan terhadap penambahan atau pengetahuan seseorang. Apabila dilihat dari hasil uji secara bersama-sama, ditunjukkan bahwa karakteristik diri tidak mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Karena apa? Pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang baik, dan juga kemudian usia yang matang tidak langsung serta-merta orang tersebut memiliki perilaku kesehatan yang positif. Kemudian apabila dilihat secara bersama-sama, media informasi dan tingkat pendidikanlah yang memiliki pengaruh secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi proses mengolah dan menerima informasi yang didapat untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi setelah dia terima, dia akan mengelola, dan bila itu dia akan lebih mudah untuk menyaring manakah ini yang lebih memiliki keuntungan buat saya ataupun bukan buat saya, seperti itu. Baik, berikut adalah presentasi penelitian dari kami, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ucapan. Terima kasih.